Saudara-saudariku yang terkasih, kita mungkin pernah mengeluh ketika peristiwa atau pengalaman sulit itu ada, penderitaan atau pengalaman luka yang membuat kita sangat menderita. Lalu kita bertanya, Tuhan, Engkau ada di mana? Kenapa ini semua terjadi dalam hidupku? Di sana kita bertanya, di mana Tuhan? Mengapa Tuhan melakukan semua ini? Padahal kita tahu Tuhan itu pengasih dan penyayang. Inilah ungkapan keputusasaan kita, tetapi sekaligus menunjukkan kadar iman kita kepada Allah. Sekarang kita bertanya balik ke dalam diri kita sendiri. Di mana kita menempatkan Tuhan ketika keberhasilan itu ada? Ketika kesuksesan itu ada? Apakah Tuhan mendapat tempat utama atau dikalahkan oleh kebanggaan dan kepuasan karena pencapaian-pencapaian diri kita sendiri? Saudaraku yang terkasih, Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Ia mengasihi kita bukan karena permintaan, tetapi dari semula Ia adalah kasih. Kasih-Nya itu nyata bagi semua orang, dengan menghantar orang Israel keluar dari tanah Mesir. Atas dasar kasih, Ia menghalangi para tentara Mesir, bahkan mereka semua mati di Laut Merah demi keselamatan orang-orang Israel. Kasih-Nya itu juga tampak dalam sabda-sabdanya yang disampaikan oleh para nabi. Dan bahkan Ia menyerahkan putranya sendiri untuk datang menyelamatkan kita manusia, menjadi manusia, dan peristiwa salib dan kebangkitan adalah puncaknya. Semua itu karena kasih-Nya yang besar kepada manusia, kasih yang tak terhingga untuk umat manusia. Kasih itu ditanggapi dengan berbagai macam cara. Ada yang setia pada firman-firman-Nya, tapi tak banyak yang melanggar, sehingga jatuh di dalam dosa. Orang Israel yang diselamatkan justru mengkhianati Allah dengan menyembah patung lembu emas. Kita melanggar dengan lebih memilih jalan kegelapan dibandingkan jalan terang. Musa berlutut, menyembah, memohon ampun atas semuanya itu. Memohon ampun atas kesalahan umat Israel. Ia memohon pembaharuan perjanjian. Lalu apakah Allah akan menghakimi atau menghukum mereka? Dalam bacaan pertama mengisahkan, Allah tidak menghukum dan menghakimi. Allah tetap mengasihi dengan menulis kembali hukum-hukumnya dalam 2 loh batu dan menyerukan, Akulah Allah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Saudaraku terkasih, Allah itu mengasihi kita tanpa batas sampai dengan hari ini. Ia penyayang seperti ibu kepada anaknya. Ia pengasih dengan mencintai tanpa alasan. Ia panjang sabar dengan meletakkan kemarahan sebagai pilihan yang terakhir, serta berlimpah kasih setia sebagaimana kesetiaan pada janjinya dan kesetiaan kepada umat yang mengikat perjanjian dengannya. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah di hari raya Tritunggal Maha Kudus ini kita mensyukuri bahwa Allah kita adalah Allah penuh kasih. Ia menciptakan kita dengan luar biasa sempurna. Ia menjadi manusia untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dan peristiwa salib adalah puncaknya. Dan Dia menyertai kita senantiasa dalam Roh Kudus. Belajarlah bersyukur, kurangi keraguan akan kasih-Nya. Jika ada yang menghakimi bahwa Allah kita adalah penghukum, maka kita pun berani menunjukkan bahwa Allah kita penuh kasih.
Kita yang mencoreng kasih-Nya dengan hidup dalam kegelapan, mari belajar mencari terang. Ia akan membuka pintu selebar-lebarnya dan memiliki hati yang luas untuk mengampuni dan menerima kita kembali. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah kita penuh kasih, panjang sabar dan besar kasih setia. Penderitaan, pengalaman susah, pengalaman kehilangan adalah juga cara Tuhan untuk membuat kita lebih kuat, membuat hati kita lebih besar dan beriman kepadanya. Bahu kita lebih kuat untuk menanggung beban dan kaki kita lebih kuat untuk melangkah. Maka belajarlah untuk mengubah keluhan dengan syukur, mengubah kesedihan dan kekalutan hati kita dengan pujian-pujian dan mazmur. Percayalah, Roh Kudus akan memberi kekuatan kepada kita, akan mendorong kita, akan menuntun kita, dan di hadapan kita ada firman-firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus semasa hidupnya yang menjadi petunjuk buat kita, karena Allah menanti kita untuk membuat kita menjadi kudus dan bersatu dengannya. Apapun pengalaman hidup kita, susah, derita, bahagia, sukacita adalah rangkaian syukur kita, adalah mazmur-mazmur dalam kehidupan kita, supaya kita semua terikat padanya, kita semua bersatu dengannya, dan senantiasa hidup di dalamnya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.